Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang berjudul Tumbal Nyowo Sedulur. Sebuah kisah yang diambil dari Twitter. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Hari ketigaku berlalu cepat. Jam 3 sore sudah waktuku untuk mandi dan makan. Saat itu seharian aku belum bertemu dengan bule. Namun saat kami melintasi kamar bule, dengan pintu yang terbuka itu, aku dan Titi melihat bule memakai mukena. Bule berdiri dengan tangan sedekap dan masih meringis, dengan giginya yang terlihat serta mata melotot. Masih berkomat kamit. Yang baru, bule kali ini berdiri tapi dengan gerakan menggerakkan badannya membungkuk ke depan, kemudian ke belakang dengan pelan tapi pasti. Dan yang enggak masuk akal, gerakan bule sangat lentur, seakan-akan tidak memiliki tulang untuk membungkuk dan menengadah 90 derajat. Kami pun lari, karena memang sehari-hari kata nenek bule seperti itu. Setelah menyelesaikan mandi, kami pun makan di dapur. Saat itu nenek memasak ayam, namun aku tidak menemukan bagian kesukaanku, ati ayam. Aku pun bertanya pada nenek, "Mbah, nggak ada hatinya?" Tanyaku sembari bibir manyun. "Nggak ada, tadi Mbah beli di pasar sih. Pas taruh di dapur, Mbah tinggal dulu nyapu sebentar. Tapi pas balik buat nyuci ayamnya, hatinya nggak ada. Paling yang jual lupa, Nduk." Namun dari panjangnya cerita ini, kalian menemukan satu keanehan nggak? Aku pun baru ingat, selama aku ada di rumah nenek, aku tidak pernah melihat bule makan. "Bule udah makan, Mbah?" "Bule gak pernah makan bareng kita, Nduk." Aneh, tapi terserah. Aku saat itu lebih memilih untuk tidak terlalu ikut campur urusan bule, karena memang aku sangat takut. Setelah selesai makan, aku dan Titi kembali ke kamar. Dan lagi-lagi, kami harus melewati kamar bule. Saat kami melintasi, alangkah kagetnya kami melihat kamar bule yang penuh dengan kertas bertuliskan aksara Jawa yang entah saat itu apa artinya. Karena aku masih anak kelas 2 SD yang belum terlalu hafal tentang aksara Jawa, yang bisa aku pastikan, dinding kamar bule hampir semua ditempel tulisan itu. Dan kudapati bule duduk di atas sajadah berdiam diri sembari pintu terbuka. Kami langsung lari menuju kamar Titi. "Kamu lihat? Bukannya tadi tulisan itu nggak ada ya?" "Iya, tadi nggak ada, padahal kita makan juga baru 30 menitan. Belum selesai kami berbicara, pintu kamar Titi ada yang mengetok. Tak tak tak. Aku kaget, Titi takut. Akhirnya akulah yang memutuskan untuk membukanya. Saat aku buka, betapa kagetnya aku melihat bule berdiri di depan pintu kamar Titi. Aku tertegun dengan ekspresi wajah bule yang masih tersenyum. "Shh, kowe cacilik gak usah melu-melu ya, Nduk." Artinya, kamu anak kecil gak usah ikut-ikutan ya, Nduk. Aku langsung menangis. Bule kembali meninggalkan kami dengan langkah pelan menuju ke kamarnya. Ada apa sih? Kenapa bule? Butuh waktu 5 tahun bagiku untuk mama memberitahuku apa yang terjadi. Singkat cerita, malam hari ketigaku dimulai. Saat itu aku memutuskan untuk tidur dengan Titi di kamarnya. Nenek juga tidur di kamarnya. Hanya Pak Le yang tidur di depan TV. Malam itu menunjukkan pukul 12 malam. Aku terjaga dari tidurku karena kebelet pipis. Aku membangunkan Titi. "Titi, temenin ke kamar mandi yuk." "Nggak mau ah, takut." "Terus gimana? Aku nggak ada temennya." "Ajak Mbak aja lah." Ya sudah, aku menyerah. Kubuka pintu kamar Titi untuk membulatkan niat pergi ke kamar mandi sendirian di jam 12 malam. Kamar bule saat itu terkunci. Kamar nenek pun juga, karena aku tidak enak apabila mengetuk kamar nenek di malam hari. Pasti nanti mengganggu yang lain tidur. Dengan lampu remang-remang saat itu, aku belum bisa menggapai saklar lampu.
Sehingga ya sudah, aku berjalan menyusuri rumah joglo nenek dengan keadaan remang-remang menuju ke kamar mandi. Tidak ada siapapun, hanya ada suara jangkrik dan kodok malam. Aku buru-buru masuk ke dalam kamar mandi, dan saat itu, ku dengar ada orang lain selain aku yang ada di dapur. Entah siapa, orang itu membuka pintu dapur menuju halaman belakang rumah. Batinku saat itu siapa sih? Siapa yang tengah malam begini berani keluar rumah di halaman belakang pula? Kan itu isinya ilalang semua. Setelah aku selesaikan urusanku di kamar mandi dengan rasa was-was, aku membuka pintu. Tidak ada seorang pun, pintu juga tertutup. Namun saat itu tembok dapur rumah nenek terbuat dari kayu di bawah. Dan tengahnya terbuat dari anyaman bambu seperti kipas sate. Di anyaman itu terdapat lubang kecil. Karena kepo, aku memberanikan diri untuk mengintip di balik tembok itu. Gelap dan sepi. Saat aku akan menjauhkan mataku dari tembok itu, alangkah terkejutnya aku melihat wajah bule tersenyum dengan rambut panjangnya yang menjuntai ke bawah. Benar, aku yakinkan posisi bule saat itu menggantung dengan kaki di atas dan kepala di bawah. Aku terkejut dan tersungkur ke belakang sembari menutup mulut agar suara tangisku tidak membangunkan siapapun. Aku langsung lari ke kamar Titi. Saat melewati kamar bule, aku melihat kamar itu terbuka, meskipun tidak lebar. Sesampainya di kamar, aku langsung tidur menutupi semua badanku dengan selimut. Dengan menahan tangisku, aku berpikir, kenapa bule? Kenapa malam-malam bule keluar rumah? Saat itu jawaban dari teka-teki ini belum aku temukan. Dan kembali kupaksa diriku tidur, sampai keesokan harinya cerita baru dimulai. Keesokan harinya di hari keempat pagiku, rasa takut masih aku rasakan dengan sangat jelas. Galuh kecil yang ceria dan aktif. Tiba-tiba saat itu aku merasa tidak berani untuk melangkah menjauh dari kamar Titi. Biasanya selalu aku yang bangun pagi, membangunkan Titi dan mengajaknya bermain. Namun pagi itu tidak sebaliknya. Titi yang membangunkan aku mengajak bermain. Galuh, bangun ayo main. Aku gak enak badan, nanti aja deh. Balasku menutupi rasa takut. Ya udah deh, aku main duluan ya, nanti nyusul. Aku di belakang rumah. Belakang rumah. Bahkan aku membayangkan kejadian semalam pun masih bergetar tubuhku. Kenapa nggak di depan aja sih? Aku ikut kalau di depan, kalau di belakang nggak mau. Sebenarnya aku masih takut dan enggan keluar kamar, tapi aku lebih takut kalau Titi bermain sendirian di belakang. Tempat kejadian mengerikan semalam. Ya udah deh, aku ambil dulu ya, tapi mainannya di belakang sambil ambil bunga-bunga. Iya, jangan lama-lama ya. Setelah percakapan itu, Titi berlalu meninggalkanku. Aku pun kembali mengumpulkan keberanian untuk beranjak dari tempat tidur. Saat aku membuka pintu kamar, aku melihat bule sedang duduk di ruang tamu. Dengan tangan keriputnya, bule sedang menjahit baju yang sobek. Normal, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Baru bangun, Duk? Tanya bule padaku. Enggak, bule. Karena aku merasa tidak ada yang salah dengan bule pagi itu, aku menghampirinya hanya untuk berbincang. Itu baju siapa, bule? Baju bule, Duk. Aku masih ingat baju itu berwarna putih tulang, memiliki garis-garis kecil berwarna hitam. Baju yang dipakai bule saat kejadian malam itu. Namun baju itu kini sobek. Juga terdapat bercak merah yang seakan cepat-cepat dibasuh menggunakan air, tapi masih meninggalkan jejak. Baju itu terlihat lusuh dan terdapat beberapa jerami menempel di bajunya, seperti baju yang baru digunakan untuk berburu di hutan. Kenapa, Nduk? Kok diem aja? Enggak apa-apa, bule. Bule udah makan. Tanyaku memastikan bule memang sudah makan. Nggak tahu, Nduk. Bule itu sekarang kok nggak nafsu makan, tapi perut bule mesti kenyang. Kenapa ya, Nduk? Alhamdulillah batinku, bule sudah mulai banyak bicara denganku. Bule, kalau sakit ke Pak Dokter aja, bule, biar disuntik. Soalnya bule pucat. Sembari memperhatikan wajah bule yang pucat pasi, bahkan tulang rahang bule saja kini sudah terlihat sangat menonjol, seperti tidak berdaging. Enggak, Nduk, bule enggak apa-apa, jawab bule sembari memasukkan benang jahit yang sudah habis. Bule, Galuh boleh tanya sesuatu enggak? Iya, Nduk, boleh. Tapi bule jangan marah ya. Bule menghentikan kegiatannya lalu memandangiku dengan serius. Iya, tanya saja, Nduk. Sempat aku berpikir, lebih baik aku urungkan saja niatku. Tapi rasa kepoku melebihi rasa takut saat itu. Bule,
tadi malam mau kemana? Aku belum menyelesaikan kalimat, bule mengelus rambut, menyisir dengan jari jemari kirinya. Kemudian mendekatkan wajahnya ke arahku. Kembali, ekspresi mengerikan itu. Mata melotot dengan seringnya lebar. Komat kamit dengan cepat mengucapkan bahasa Jawa yang aku tidak mengerti itu apa. Aku teriak menangis ketakutan, melihat ekspresi bule, juga melihat jarum yang dibawa bule di tangan kanannya itu kini ditancapkan ke dada bule sendiri. Seketika itu Titik dan nenek menghampiriku yang posisi masih dijambak oleh bule. Nenek berusaha menenangkan bule dengan membaca ayat suci dan menahan tangan kanan bule yang menancapkan jarum itu lebih dalam. Titik yang berusaha melepaskan cengkraman bule dariku. Sar, sudah Sar, sudah, ucap nenek diselingi doa dan tangisan yang kian pecah. Setelah beberapa menit bule Sari akhirnya sadar, kemudian menangis melihat keadaan yang sebenarnya tidak ingin dia lakukan. Mbok, Sari kenapa toh Mbok? Dengan tangis yang terasa menyayat hati. Gak apa-apa Nduk, udah gak apa-apa, istighfar Nduk, ucap nenek sembari merangkul bule. Tangan nenek menekan dada bule untuk menghentikan darah yang terus menetes akibat tancapan jarum itu. Mbok, Sari udah gak kuat Mbok, relain Sari saja Mbok, Sari gak mau membahayakan Titik Mbok. Enggak Nduk, gak mungkin Mbok ngerelain kamu harus kuat ya Nduk. Seketika aku dan Titik yang berumur 8 tahun saat itu sedikit banyak mengerti arah pembicaraan itu. Aku dan Titik yang tadinya menangis ketakutan, kini Titik berlari ke dekapan bule menangis dengan terisak. Ibu jangan tinggalin Titik Bu, dengan tangis yang sangat-sangat menyayat hati. Ibu, Titik gak apa-apa, gak punya teman, asalkan Titik masih punya ibu. Ibu gak apa-apa kayak gini, Titik janji Titik gak akan nakal lari-lari takut lagi. Asalkan Titik masih bisa lihat ibu. Sungguh, aku tidak mau melihat keadaan seperti ini. Melihat Titik dan bule seperti itu, aku semakin mengurungkan niat untuk mengadu ke bapak dan meminta tolong Pak Le untuk menelpon bapak menjemputku. Aku tidak bisa meninggalkan Titik bermain sendiri. Setelah kejadian itu, nenek membawa bule ke dalam kamar untuk membantu menenangkan bule dan mengobati lukanya. Aku pun mengajak Titik bermain. Tujuanku untuk menghiburnya agar tidak sedih berlarut-larut. Karena saat itu kita masih sama-sama anak kecil berusia 8 tahun yang tidak bisa memberikan kata-kata mutiara yang dapat menenangkan satu sama lain selain kalimat ayo kita main. Aku pun bergegas membantu Titik yang saat itu belum selesai membereskan mainannya untuk dibawa ke halaman depan. Dengan berat hati aku melangkahkan kaki ke halaman belakang. Kali ini aku melewati jalan kecil sebelah kanan rumah. Dan lagi, aku menemukan bunga layat tercecer di sana. Namun aku mengabaikannya dan buru-buru untuk mengambil mainan di belakang. Sesampainya di halaman belakang, aku dan Titik berkemas. Namun tiba-tiba Titik menemukan sesuatu di balik sumur tua nenek itu. Kali ini kepala ayam berwarna hitam, masih dengan darah segar seakan-akan baru dipotong beberapa jam lalu. Titik mengambilnya dan menyerahkan padaku. Kamu ingat gak Tik? Setahun lalu kita nemuin kayak telinga gitu di bawah pohon beringin itu kan? Iya kok ingat. Terus sekarang ini kepala ayam ya? Kami sudah seperti detektif Conan memang. Seperti dua anak kecil yang diberikan kasus untuk ditemukan jawabannya. Aku pernah dengar pas mamaku telepon sama ayahmu, katanya warga sini banyak yang kehilangan hewan peliharaan. Kamu tahu? Aku malah nggak tahu. Tapi emang beberapa bulan ini kalau malam Selasa sama malam Jumat, warga itu kayak bawa obor gitu keliling. Tadi malam kan juga. Ini hari Jumat, Tik. Berarti harusnya tadi malam ada kejadian dong. Kamu tahu emangnya tadi malam? Pas kamu udah balik dari kamar mandi, aku tuh denger kamu kayak orang nangis. Ya udah aku biarin aja. Terus pas itu aku lihat kamu udah berhenti menangis. Terus aku denger suara warga itu keliling gitu. Terus aku coba intip ke depan. Emang bener sih, ada Pak Kamidi juga lagi keliling bawa obor. Aku semakin yakin, bule ada di balik ini semua, karena waktunya sangat bertepatan. Tapi aku kembali ingat pesan Bapak untuk diam saja dan jangan beritahu siapapun. Namun aku justru semakin penasaran, malam Selasa dan malam Jumat. Malam Jumat aku sudah melihat sendiri bule keluar. 3 hari lagi malam Selasa, aku harus punya bukti. Sok-sokan memang aku ini, tapi bagaimana lagi? Sudah sifat alamiahku seperti ini memang. Hari-hari selanjutnya masih seperti biasa.
Tidak ada yang aneh dari bule, hanya posisi bule setiap menjelang maghrib yang selalu memakai rukuk berdiri sedekap. Menyeringnya sembari komat kamit, itu saja yang terulang. Aku pun semakin terbiasa dengan itu dan kuanggap bukan hal baru lagi. Atau di malam harinya rumah nenek selalu berisik. Selalu ada suara derap kaki, suara burung gagak yang selalu mengitari rumah nenek. Kalau kata orang Jawa, burung gagak itu mengantarkan pertanda tidak baik. Jika dia bertengger di salah satu atap rumah, pasti akan ada yang meninggal. Semacam urban legend, tapi kami mempercayainya. Anehnya burung gagak itu hanya mengelilingi rumah selalu setiap malam. Singkat cerita, tibalah hari di mana hari itu hari Senin, tepat di mana malamnya adalah malam Selasa. Apabila benar kata warga jika mereka kehilangan hewan peliharaannya, harusnya hari ini ada kejadian lagi nanti malam. Pagi itu kita awali dengan bermain di kebun tela milik Pak Kamidi. Kebun itu hanya separuh bagian yang ditanami ketela, selebihnya dibiarkan tidak terawat ditumbuhi ilalang yang tingginya jauh di atasku. Kami bermain di samping ilalang itu, sampai pada pembicaraanku pada Titi. "Galuh, kamu gak lihat ya?" "Oh iya ya, kemana ya? Dia udah beberapa hari ini gak main sama kita." "Kita ke rumah Yaya aja yuk, kita cari dia, sekalian aku mau minta maaf," kata Titi. Tanpa banyak pikir panjang, aku berjalan dengan Titi menuju rumah Yaya yang terlihat tidak terawat namun megah. "Assalamualaikum Yaya," suara kami berdua bersautan. Namun tidak ada jawaban. "Yaya, kamu di mana? Aku Galuh, ayo main." Kudapati Yaya berjalan dari samping rumah menemuiku. Saat itu matahari terik. Sinarnya pun mampu membuat kulitku merah jika lama-lama berada di bawahnya. Namun Yaya lebih memilih menjauhi sinar itu. Dia lebih memilih berdiri di samping rimbunya pepohonan yang menutupi rumah itu. "Halo, kamu kemana saja?" sabaku Rama. "Aku di rumah," kata Yaya. "Yaya, aku minta maaf kemarin ninggalin kamu sendirian sama Galuh." "Iya gak apa-apa kok, udah biasa." "Udah biasa," katanya. Berarti udah biasa yang pas dilihat dia lari gitu. Atau udah biasa karena emang gak ada yang mau temenan sama dia. Saat itu aku belum terlalu memikirkannya. Titi dan Yaya pun salaman, menandakan mereka sudah baikan. "Ayo main ke rumah nenekku, Titi punya banyak mainan loh." "Aku gak boleh kemana-mana, harus di sini," kata Yaya. "Kan deket rumah kita, itu di depan itu loh rumahku," kata Titi. "Boleh di sini saja," kata Yaya memelas. "Ya udah deh gak apa-apa, tapi jangan di sini juga, takut ada ular. Agak ke depan yuk, biar ada terang-terangnya." "Aku gak boleh," tolak Yaya. "Di depan juga gak boleh?" "Iya gak boleh, boleh di sini saja." Kita pun memutuskan untuk bermain masak-masakan di samping rumah Yaya, ditutupi rimbunya pepohonan dan semak belukar yang tidak terawat. "Kamu ini sendirian di rumah?" tanyaku dengan tetap bermain. "Iya." "Mama papamu kemana?" tanya Titi. Sontak membuat Yaya tertegun, kaget atas pertanyaan Titi. "Kamu tahu mama papaku?" "Ya tahu, pas kita ketemu di sungai kemarin, aku lihat mama papamu liatin kita, tapi kayaknya gak suka deh sama aku." "Gak boleh Titi." "Jangan dimasukin hati ya Yaya, mungkin perasaan Titi aja itu, mama papamu gak mungkin kan benci kita." "Iya," jawabnya singkat. Tidak terasa kami bermain begitu lama, sampai jam menunjukkan pukul 2 siang. Karena sudah jenuh, kami pamit pulang ke Yaya. "Yaya, aku pulang dulu ya, besok kita main lagi, oke?" "Iya, makasih ya." Aku membereskan mainanku, memasukkannya ke dalam karung putih dengan Titi. "Tapi lain kali kalau kamu lihat papa mamaku lagi, lebih baik kalian pergi saja ya." "Loh, kenapa?" "Mama papa gak suka aku mainan sama anak lain." "Iya deh." Bergegas kami pulang dan membersihkan diri, makan dan kemudian menonton TV. Sore itu berlalu begitu cepat, tidak terasa malam pun kini datang. Malam itu aku tidur di kamar Titi. Kebetulan Pak Lek saat itu tidak pulang karena kerja mengikuti proyek. Pak Lek diharuskan lembur. Tinggallah kami berempat, masih tidur di kamar masing-masing. Saat itu aku bertekad aku harus mengetahui sebenarnya apa yang terjadi. Jam menunjukkan pukul 12 malam dan aku masih terjaga. Terdengar seseorang membuka pintu kamar. Kemudian disusul langkah kaki, tapi anehnya langkah ini tidak pelan.
Karena lantai rumah nenek saat itu masih terbuat dari semen yang dihaluskan permukaannya, suara langkah jika malam pun bisa terdengar. Langkah itu terdengar tergesa. Tidak, bahkan lari seperti orang kegirangan. Aku pastikan itu bule, siapa lagi kalau bukan dia, pikirku saat itu. Cepat-cepat aku mengambil senter yang sudah aku ambil dari kamar nenek diam-diam sore itu. Aku kembali membuka kamar Titi. Mengendap-endap pelan sebisa mungkin tidak mengeluarkan suara apapun. Aku kemudian mengikuti jejak bule. Kulihat pintu penghubung ruang keluarga dan dapur terbuka. Jackpot. Itu benar bule bukan orang lain. Senter saat itu masih belum kunyalakan karena posisi masih di dalam rumah. Masih ditemani lampu remang-remang, aku melanjutkan melangkahku ke dapur. Tapi aneh, pintu dapur yang itu tertutup seakan tidak ada pernah membuka. Karena aku penasaran namun tetap masih takut, kuputuskan untuk tidak membuka pintu itu, tapi mengintip dari balik lubang dinding anyaman itu. Sedikit trauma tapi kupaksakan. Senter kuhidupkan tapi yang aku dapatkan bukan bule, justru sebuah keris dengan sinar berwarna biru melayang mengitari sumur tua nenek. Benar, tidak ada yang membawa keris itu. Keris itu terbang dengan sendirinya, kemudian menghilang. Karena aku kaget, aku memundurkan tubuhku. Namun tidak terlalu takut. Entah aku justru takut dengan setan berwujud manusia daripada benda-benda kuno seperti itu. Namun tidak aku pungkiri rasa gugup itu ada. Bahkan jika kalian di sana bersama aku saat itu, aku bersumpah detak jantungku mungkin bisa kalian dengar. Setelah aku kehilangan jejak bule, aku memutuskan saja untuk kembali. Namun belum sampai 3 langkah aku berhenti. Aku mendengar suara dari sisi sebelah kananku. Di depan kamar mandi, di belakang tumpukan stok kayu bakar nenek yang menggunung itu, aku mendengar suara ayam yang sekarat. Hatiku tambah berdegup kencang. Dengan langkah yang lemas, aku tetap mau menghampiri asal suara itu. Pun mencoba untuk berinteraksi dengannya, meskipun aku belum tahu sosok apa di belakang tumpukan kayu itu. "Bule," suaraku bergetar. "Bule di sana," kataku lagi tapi masih tanpa jawaban. Aku mengingatnya pun masih merinding sampai sekarang. Aku mendapati bule, dia membelakangiku, duduk berjongkok seolah-olah lagi melakukan sesuatu. Pelan-pelan aku mendekati bule dan mengarahkan senter ke arahnya. Innalillahi. Yang aku lihat, tangan bule memegang ayam hitam. Ayam itu sudah mati tersisa bulunya, namun tangan bule penuh dengan darah ayam itu. Saat senter mengarah ke bule, bule menoleh ke arahku dengan seringai itu, mengerikan. Mata melototnya diikuti dengan mulutnya yang penuh dengan darah dan usus ayam yang masih menggelantung di mulut bule. Belum sepenuhnya ia makan. Aku pun menjerit, menangis, namun bule melempar ayam itu menghampiriku dan mengelus kembali rambutku dengan tangan penuh darah ayam itu. "Putuku, ayo melu aku nduk," ucap bule yang artinya cucuku, ikut aku. Sembari wajah bule yang kian mendekat ke arahku dengan mengendus-ngendus kepalaku. Entah apa maksudnya, yang jelas aku bersumpah itu pengalaman paling mengerikan sepanjang hidupku. Setelah mendengar teriakanku yang semakin keras, nenek bangun bersama Titi, menghampiriku. Saat nenek mendekati bule, bule kembali sadar akan dirinya sendiri. Melepas eramanya pada rambutku, menangis histeris. Mbok, aku kenapa, Mbok?" Tangis bule seperti orang trauma dengan mual-mual karena menyadari barusan ia memakan hewan. "Wes nduk, wes." Nenek pun sampai tidak bisa berkata-kata. Cepat-cepat nenek membersihkan badan bule, berusaha menghilangkan jejak agar bule tidak dihakimi warga. Aku dan Titi pun berpelukan menangis ketakutan. "Mbok, relain Sari, Mbok. Di mana Mbok keris itu? Mbok, bunuh Sari sekarang, Mbok." Masih dengan suara tangis bule. "Enggak, Nduk, enggak." Nenek pun tidak kalah histeris. Setelah menenangkan bule, membersihkan badan bule dan menghilangkan jejak, nenek membawa bule ke kamarnya, menenangkan bule dan menemaninya. Aku dan Titi saat itu menenangkan satu sama lain di kamar Titi, berusaha untuk tidur sembari menunggu Pak Lek pulang keesokan harinya. Keesokan harinya aku bangun dan melihat jam menunjukkan pukul 10 pagi. Mungkin terlalu lelah, kejadian semalam terlalu banyak menguras energi sehingga menyebabkan aku dan Titi bangun siang hari itu. Karena penasaran bagaimana keadaan bule, aku langsung mencari nenek saat itu. Aku masih waras, tentu tidak berani langsung menuju kamar bule sendirian setelah kejadian tadi malam. Kudapati nenek di dapur sedang memasak sesuatu untuk bule.
jenang sengkolo. Jenang dua warna yang terbuat dari beras, yang satu berwarna putih dan satu berwarna merah. Jenang sengkolo menurut tradisi Jawa dipercaya untuk membuang kesialan. Namun tentu saat itu aku tidak tahu itu apa. Mbah lagi buat apa, Mbah? Buat jeneng, Dok. Sebagian biar dimakan bule, sebagian lagi nanti dihanyutkan ke sungai. Loh, sebagiannya buat aku aja, Mbok. Aku mau itu, Mbok. Gak boleh, Dok. Ini khusus buat bule. Kamu besok aja Mbah belikan. Dengan bibir mencabik kesal, aku kembali bertanya pada nenek. Mbah, bule gimana? Gak apa-apa, Dok. Tapi bule dari semalam diam terus. Mungkin lagi sedih. Aku sih anak zodiak Pisces ini yang identik dengan perasaan sensitif. Membayangkan di posisi bule pasti dia sedih, harus bertindak di luar jiwanya sendiri. Rasa takutku kian memudar kembali menjadi rasa iba. Mau ke bule, aku boleh ikut. Kamu gak takut? Enggak. Bohong. Lisanku berkata tidak. Pikiranku berkata takut, tapi hati kecilku merasa iba. Ya sudah, ayo sama-sama. Mbak aja, jangan sendiri. Cepat-cepat aku mengekori nenek sembunyi di belakang jarik yang nenek pakai. Saat nenek membuka pintu kamar bule, aku melihat bule duduk meringkuk di pojok kasurnya. Kondisinya semakin hari semakin mengkhawatirkan saja. Dok, ini dimakan, sedikit aja gak apa-apa. Enggak, Mbok, tolak bule. Aku tahu apa yang akan diucapkan nenek, tapi nenek memilih untuk diam daripada menyinggung perasaan bule. Jawaban mengapa bule tidak pernah makan dan selalu merasa kenyang dalam 1 tahun belakangan ini, karena bule memakan hewan-hewan peliharaan tetangga, memakannya hidup-hidup. Dan menurut laporan warga dalam 1 hari terkadang bisa lebih dari 2 ayam yang hilang, atau terkadang kelinci atau bahkan kucing. Dan bule memakan semua itu hanya dalam waktu beberapa jam, tanpa meninggalkan jejak, tanpa bersisa. Bisa bayangkan betapa mualnya aku waktu melihat kejadian malam itu. Kami lebih memilih diam dan tidak berani mengungkitnya di depan bule. Tawaran jenang sengkolo itu selalu bule tolak, entah apa alasannya. Kemudian beberapa menit kemudian suara motor Pak Le terdengar. Alhamdulillah Pak Le datang, karena saat itu yang memiliki HP hanya Pak Le, sehingga Pak Le pun tidak tahu menahu ada kejadian ini karena kami tidak bisa menghampirinya saat itu. Pak Le masuk dan kemudian kaget melihat nenek membawa jenang sengkolo duduk di kasur bule. Mbok, ada apa? Ayo, keluar dulu. Aku pun mengikuti nenek saat aku berbalik. Aku melihat bule berubah ekspresi kembali. Tersenyum meringis ke arahku dengan kepala dimiringkan ke kanan seperti hampir patah. Aku langsung lari keluar. Di luar aku menceritakan semua yang aku alami pada Pak Le. Begitupun Titi, saat itu ternyata sudah bangun. Pak Le terkejut dengan pengakuanku. Baru kali ini aku melihat Pak Le begitu takut, diiringi dengan derai air mata yang membasahi pipinya. Terus aku harus gimana, Mbok? Masih dengan suara gemetar. Coba kamu ke rumah Pak Amsar, minta untuk datang ke sini. Iya, Mbok, aku ke sana sekarang. Seketika itu Pak Le bergegas mengendarai motornya untuk menjemput Pak Amsar. Sambil menunggu Pak Le menjemput Pak Amsar, nenek kembali masuk ke dalam kamar bule. Kali ini aku tidak ikut masuk karena ya sudah cukup takut. Aku lebih memilih menunggu di ruang tamu bersama Titi. Kamu gak apa-apa? Mau ikut aku aja, tinggal di Madiun sementara, kataku. Iya gak apa-apa, aku gak mau pisah sama ibu, kata Titi menangis. Bule udah lama kayak gini, kataku sembari menghapus air mata Titi. Enggak, pas aku kecil ibu gak pernah kayak gini. Cuma biasanya sering ngomong sendiri atau ketawa sendiri, tapi gak pernah sampai kayak gini. Kalimatnya terputus. Sejak kapan kayak gini? Ibu dulu sayang banget sama aku. Apapun yang aku mau selalu diturutin. Ibu selalu ngajak omong aku, selalu ngajak aku main. Tapi pas itu malam tanggal 12 Januari, aku ulang tahun ke-7. Malam itu aku tidur di kamarku sendiri karena ibu sama ayah sudah janji besok di hari ulang tahunku mau ngajak aku ke pasar malam. Aku tidur lebih awal, tapi aku kebangun jam 12 malam. Soalnya aku merasa perutku perih. Ternyata ada ibu bawa pisau ditempelin ke perutku. Sembari Titi menunjukkan bekas goresan luka yang sudah menghitam. Kurasa ada kali 8 cm panjangnya.
Aku langsung nangis, langsung teriak manggil ayah. Terus ayah datang nyadarin ibu. Ibu akhirnya nangis sampai gak pernah lagi ngajak ngomong aku. Bahkan ngajak main gak pernah. Aku gak tahu kenapa. Aku gak tahu punya salah apa sama ibu. Tapi aku sayang ibu, gak mau pisah sama ibu. Tangisnya semakin membuat suaranya terbata-bata. Ya udah, gak apa-apa, Titik hebat kok. Tidak terasa 15 menit sudah kami menunggu kedatangan Pak Amsar. Suara motor Pak Le pun kian mendekat. Pak Amsar dengan Pak Le cepat-cepat melangkah ke kamar bule. Kami pun mengekori mereka. Saat membuka kamar bule, Pak Amsar langsung melihat aksara Jawa yang bule tulis itu dengan mata kaget. "Ini apa?" tanya Pak Amsar. "Saya nggak tahu, Pak. Sari yang menulis dan melarang saya untuk melepasnya," kata Pak Le. Kemudian Pak Amsar mendekati bule. Ekspresi bule saat itu kembali normal, tidak seperti tadi yang meringis melihatku. Pak Amsar kemudian membacakan sesuatu entah apa. Pak Amsar ini seorang kiai, mungkin dia membacakan ayat-ayat suci. Wallahu alam. Ekspresi bule masih sama. Dan saat dirasa aman, Pak Amsar mengambil jenang sengkolo itu. Ia mendulangkan sesendok kepada bule, tapi bule menolak. Bule justru meminta piring yang berisi jenang itu dari tangan Pak Amsar. Kami sedikit lega, ternyata bule mau makan sendiri. Tapi salah dugaan kami. Jenang itu bule makan tanpa menggunakan sendok. Ia makan menggunakan mulut seperti maaf anjing. Tidak bule makan, tapi bule kumpulkan di mulutnya sebelum ia muntahkan jenang itu. Aku merasa wajah bule berbeda lagi, seperti kakek-kakek, kemudian menyeringai mengejek. Saat itu aku dan Titik dijauhkan oleh Pak Le keluar kamar, menyisakan Pak Amsar dan bule. Pintu itu tidak ditutup, jadi kami masih bisa melihat apa yang terjadi. Pak Amsar memercik-mercikan air putih ke wajah bule, dan bule berteriak-teriak dengan suara seorang kakek-kakek. "Ono urusan opo kowe bocah?" Gertak bule mengerang-erang, wajahnya marah. "Siapapun kamu, sudah cukup mengganggu keluarga ini," jawab Pak Amsar. "Kamu tidak ada urusan. Bocah ini akan terus menjadi inang selama belum diberikan tumbal sesuai dengan perjanjian. Apapun bentuk perjanjian itu tidak ada hubungannya dengan Sari," jawab Pak Amsar. "Kamu tidak bisa mengusirku kecuali nyawa bocah ini ikut bersamaku," jawab bule. Seketika kami semua menangis mendengarnya, dan Pak Amsar kembali merapalkan doa-doa untuk bule, dan setelahnya bule tidak sadarkan diri. Sembari menunggu Pak Amsar dan Pak Le yang kembali mengurusi bule di dalam kamarnya, aku, Titik, dan Nenek kembali untuk mengurusi sisa jenang sengkolo yang akan dihanyutkan ke dalam sungai. Dalam perjalanan menuju sungai, aku bertanya pada Nenek, "Mbah, bule udah lama ya kayak gitu?" "Iya, Nduk. Ada kisah di balik semua yang terjadi sama bulemu." "Kisah apa, Mbah?" "Belum waktunya kamu tahu. Bule sudah 25 tahun lebih seperti ini. Kamu tanya mamamu saja, dia tahu." Singkat cerita, kami tiba di sungai belakang rumah Pak Kamidi itu. Nenek melarungkan jenang sengkolo berbungkus daun jati. Saat itu masih pagi, matahari masih memancarkan teriknya. Di seberang sungai aku melihat sosok sedang berdiri memperhatikan kami di bawah rimbunya pepohonan. Orang itu tinggi, mungkin 2 meter. Dia juga kurus kering, berwajah putih pucat, dan yang paling aneh tangannya pendek dengan jari yang hanya berjumlah 2 dan berselaput. Aku langsung memejamkan mata, menahan tangis agar suasana tidak tambah runyam. Sosok itu tidak terlalu jauh dari keberadaan kami, mungkin 5-7 meter. Karena yang pasti, aku bisa menangkap dengan jelas perwujudan sosok itu. Entah itu apa, yang jelas aku selalu menuruti pesan Bapak untuk diam saja. Setelah Nenek selesai melarungkan jenang itu, kami pun kembali ke rumah. Kami melihat kondisi bule yang saat itu masih tidak sadarkan diri. Pak Amsar masih berjaga di sana untuk beberapa jam mengantisipasi apabila bule menunjukkan gelagat aneh lagi, sambil berbincang dengan Pak Le. "Yan, lebih baik Sari kamu bawa ke daerah Gunung Kidul. Di sana ada kiai yang sepertinya bisa mengatasi Sari." "Namanya siapa nggih, Pak?" "Mbah Marto," terang Pak Amsar. "Sebenarnya sejak kapan kamu tahu Sari seperti ini?" "Dari 10 tahun yang lalu, Pak. Saat saya menikah dengan Sari, di umurnya yang ke-25, Sari adalah teman SMP saya. Saya sudah menyukai saat SMP karena dia termasuk anak yang saat itu
jadi idola desa ini. Saya tidak berani mengungkapkan. Saat itu Sari masih terlihat seperti orang normal. Sampai saat kami sudah dewasa, saya beranikan diri untuk melamarnya. Saat itu saya sebenarnya sudah merasa ada yang salah dengan Sari, karena dia nggak pernah mau makan sayur. Dia hanya mau makan daging setengah matang. Makan buah pun juga hanya mau apel merah. Saat itu aku tidak banyak bertanya, karena rasa sayang saya sudah jauh lebih besar. Mendapatkan Sari sudah cukup bagi saya, Pak, untuk menemaninya sampai kami tua. Seiring tahun berjalan, pernikahan kami normal-normal saja. Menginjak kelahiran Titik di tahun ketiga pernikahan kami, Sari tiba-tiba yang tadinya tidak pernah mau sholat, ini sholat. Namun sholatnya aneh, selalu menyeringai, bersedekap, dan hanya berdiri kemudian duduk. Tidak ada ruku ataupun sujud. Sari juga selalu membaca bacaan aneh yang saya pun tidak tahu artinya apa, Pak. Sampai menjelang 40 hari kelahiran Titik, Sari tiba-tiba menyendiri. Tidak mau diganggu dan hanya makan nasi putih dan air putih. Sari juga selalu membasuh perut besarnya itu dengan bunga kuburan. Karena merasa ada yang tidak beres, saya berusaha mencari orang pintar. Saat orang pintar itu datang ke rumah, beliau kaget melihat kondisi Sari. Beliau mengatakan bahwa Sari ini jiwanya sudah tidak ada. Sukmanya sudah digantikan dengan sosok peliharaan kakek buyut. Sosok itu sangat kuat. Beresiko bagi Sari apabila harus dilakukan ritual di usia kandungannya yang mendekati hari persalinan. Orang pintar itu berpesan pada saya sembari meninggalkan sebuah jimat yang wajib saya berikan pada anak saya saat ia akan menginjak usia 7 tahun. Saat hari persalinan, kondisi Sari tidak stabil karena kekurangan gizi yang cukup parah, dehidrasi dan keadaan Sari yang lemah sehingga tidak memungkinkan untuk persalinan normal. Kami memutuskan untuk melakukan dengan cara sesar. Buih air mata Pak Le mengenang saat mengingat momen kelahiran Titik. Saya bersumpah saat melihat kondisi Sari saat itu sangat hancur hati saya. Saya tidak ingin kehilangan Sari dan anak saya, Pak. Saya kemudian sholat dan berdoa di musola rumah sakit, meminta agar kedua malaikat dunia saya itu diberikan perlindungan. Allah Maha Besar, Allah mendengar doa saya. Setelah saya kembali, saya mendengar suara anak saya. Anak yang kuat bertahan, bahkan dari saat ia masih berada dalam kandungan, sampai saat ini dia menghadapi cacian teman-temannya karena kondisi ibunya. Singkat cerita, kami pulang dari rumah sakit saat itu. Sari normal, ia mau menggendong Titik, menyusui selayaknya ibu. Namun malam itu, niat saya akan menguburkan ari-ari Titik. Tapi saya lupa belum membeli bunga untuk menyekar dan memberikan di atas gundukan tanah tempat ari-ari itu nanti saya kuburkan. Saya tinggalkan Sari sebentar. Saat itu Mbok juga masih mengurusi hal lainnya. Namun saat saya kembali ke rumah, ari-ari itu sudah tidak ada. Saya bertanya pada Mbok, apa tahu ari-arinya di mana? Mungkin tadi saya yang lupa. Tapi Mbok bilang tidak tahu. Kami pun mencari-cari di mana ari-ari itu sampai firasat saya mengatakan mungkin Sari tahu. Meskipun mustahil baginya untuk berjalan di hari ketiga bekas operasi sesarnya. Saya mendekati Sari yang saat itu menggendong Titik dengan berbaring di atas kasur dengan posisi duduk. Dia menyanyikan lagu untuk Titik. Anehnya dengan tembang Jawa, bukan lagu anak pada umumnya. Namun alangkah terkejutnya saya melihat gigi Sari yang ada bercak berwarna merah. Begitupun kuku di jempolnya yang masih memegang barang seperti usus, tetapi tinggal sedikit. Alek mengusap air matanya yang kian berderai. Saya kemudian menangis melihat kondisi Sari yang tidak masuk akal itu. Saya berusaha untuk melepaskan usus kecil itu dari genggaman Sari dengan mencium kepalanya dan mengatakan bahwa ini anak kita, ini buah hati kita. Pelan-pelan Sari mau melepaskannya dan dia juga berubah ekspresi serta menangis. Kemudian Titik kubawa untuk kuserahkan kepada Mbok. Sembari aku menceritakan semuanya, kemudian aku bergegas menuju depan teras untuk mengubur sisa ari-ari Titik, usus kecil dengan panjang tidak lebih dari 3 cm. Pak Le mengusap air matanya. Setelah kejadian itu semuanya normal, Pak. Hanya tinggal Sari yang sholat tidak sebagaimana mestinya itu, yang setiap hari ia lakukan menjelang maghrib. Selebihnya tidak ada kejadian aneh-aneh lagi. Rumah tangga kami bahagia, penuh dengan tawa. Sampai di malam ulang tahun Titik yang ke-7, saya lupa memberikan jimat itu pada Titik karena saya ketiduran di depan TV. Saat bangun,
Jam menunjukkan pukul 12 lebih sedikit. Saya terbangun karena suara tangis Titi. Cepat-cepat saya nemuin Titi di kamarnya. Saya melihat Sari di sana dengan pisau dapur diletakkan mengeris perut Titi. Sampai sekarang bekasnya pun masih ada. Cepat-cepat aku bacakan ayat suci yang aku bisa untuk menyadarkan Sari. Semenjak itu sampai hari ini, Sari semakin bertingkat tidak wajar. Jelas Pak Le mengakhiri ceritanya. Amsar pun tercengang mendengar cerita Pak Le. Aku pun yang diam-diam menguping dengan Titi juga merasa tidak percaya. Ini lebih seperti film horor yang pernah aku tonton dengan Bapak. Titi hanya diam, menangis pun sepertinya dia sudah tidak bisa. Namun pernyataan Pak Le masih belum menjawab ada apa dengan bule. Asal mula bule seperti ini, karena Pak Le menemui bule saat bule berumur 25 tahun. Padahal kata nenek bule seperti ini sejak umur 7 tahun. Karena saat itu juga sudah menjelang sore, Pak Amsar kemudian pamit pulang setelah memastikan keadaan bule baik-baik saja. Bule saat itu masih tidak sadarkan diri, padahal sudah sekitar 5 jam terhitung. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.